Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan dan mempresentasikan materi tentang uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors. Sebelum ke materi, kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Muhammad Giani Putra. Yang kedua ada Tiara Amelia. Yang ketiga ada Jaki Rahma Saadi. Yang keempat ada Jaldi Arif Muka. Yang kelima ada Latif Abdul Rojak. Di sini kami membagi beberapa poin yang akan dibahas. Yang poin pertama yaitu pengertian dan sejarah metode Lilliefors. Yang kedua, syarat uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Yang ketiga, signifikasi metode Lilliefors. Yang keempat, contoh uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaldi Arif Mokan dari Prodi Teknik Informatika semester 3A. Sejarah Lilliefors. Nama Lilliefors berasal dari Hubert Lilliefors, seorang profesor ahli statistik dari George Washington University. Metode Lilliefors. Metode Lilliefors adalah salah satu bentuk pengujian dalam statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Metode Lilliefors ini digunakan untuk data tunggal dan bukan untuk data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, sedangkan data kelompok adalah kebalikan dari data tunggal. Perkenalkan, nama saya Latif Abdul Rojak. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel frekuensi. Data ditransformasikan untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Yang pertama, syaratnya adalah data berskala interval atau rasio, yaitu data kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau bukan data kelompok. Dan yang ketiga adalah sampel lebih kecil dari 30 atau N lebih kecil dari 30. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang signifikasi dari metode Lilliefors. Jadi, signifikasi dari metode Lilliefors ini adalah nilai terbesar dari perbandingan FZI dan SZI itu akan dibandingkan kembali dengan tabel Lilliefors atau disebut juga dengan tabel L. Jika nilai dari perbandingan FZI dan SZI lebih kecil dibanding dengan tabel Lilliefors, maka hasilnya adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian, jika nilai terbesar dari perbandingan FZI dan SZI itu lebih besar dibandingkan dengan tabel Lilliefors, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berikut ini merupakan data yang diperoleh dari hasil belajar 10 orang siswa SMP X pada mata pembelajaran matematika di akhir semester ganjil. Pada tahun ajaran 2017 sampai 2018, data disajikan dalam tabel di bawah. Dengan mengambil A sama dengan 5%. Ujian hipotesis yang menyatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu diketahui beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu 1. Menentukan hipotesis di mana H0 sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 sama dengan sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Kedua, menentukan signifikasi A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Untuk perhitungan, jika kita melihat tabel di atas, maka kita harus mencari S atau simpangan baku, dan juga kita harus mencari ZI dengan rumus di atas.
Rumus mencari simpangan baku adalah S sama dengan akar N dikali sigma dikali X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 per N dikali dalam kurung N min 1. Untuk mengerjakan rumus tersebut, maka kita harus mencari X pangkat 2 dan X. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi, untuk mencari X, yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu sampelnya. Sampelnya yaitu berjumlah 10. Setelah kita mengurutkan, maka kita harus mencari X kuadrat. Untuk mencari X kuadrat, maka kita harus mengkuadratkan hasil dari X yang tadi. Jadi, setelah kita mengkuadratkan, maka langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan X dan X kuadrat. Yang pertama adalah kita menjumlahkan dulu jumlah X-nya. Jumlah X-nya dimulai dari 75 ditambah 89 sampai sampel yang ke-10, jumlahnya adalah 769. Sedangkan X kuadrat dijumlahkan menjadi 59,981. Setelah kita mengetahui nilai X dan X kuadrat, maka kita aplikasikan ke dalam rumus simpangan baku tersebut. Rumus simpangan baku tersebut adalah N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N dikurangi 1. Dengan begitu, simpangan bakunya adalah 9,69. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari ZI. Rumusnya adalah seperti ini. Jika kita sudah mengetahui nilai dari ZI, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui nilai dari FZI. Adapun rumus dari FZI adalah P Z dikurangi ZI. Lalu, kalian pasti bingung, 0,5 itu dari mana? Jadi, 0,5 itu dari Z, karena nilai Z itu bersifat tetap, yaitu 0,5. Lanjut lagi. Jadi, 0,5 dikurangi 1,43. 1,43 diperoleh dari nilai ZI yang pertama, yaitu 63. Selanjutnya yaitu 0,5 dikurangi 0,4236. Lalu 0,4236 itu diperoleh dari mana? 0,4236 itu diperoleh dari tabel Z. Maka hasilnya adalah 0,5 dikurangi 0,4236 adalah 0,076. Jadi, pada saat kita mencari FZI, maka kita harus bertumpu pada tabel Z. Tabel Z adalah seperti ini. Jika kalian masih bingung membaca tabel Z, kalian bisa lihat di YouTube ataupun di Google. Selanjutnya adalah kita harus mencari SZI. Untuk rumus SZI adalah data ke dibagi N atau sampel ke dibagi N. Apa yang dimaksud dengan N? N adalah jumlah sampel. Jumlah sampel dari data tersebut adalah 10. Maka kita langsung aplikasikan saja ke dalam contohnya. SZI sama dengan 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Lalu 1 itu dari mana? 1 itu dari sampel-sampel yang ada pada soal tersebut. Karena kita jumlah sampelnya 10, maka kita harus membagi 1, membagi 2, membagi 3 sampai dengan 10. Setelah kita mengetahui semua nilai dari tabel tersebut, mulai dari X1, ZI, FZI, dan SZI, langkah selanjutnya adalah kita membandingkan nilai dari FZI dan SZI. Caranya adalah kita langsung saja mengurangi nilai dari FZI yang pertama yaitu 0,076 dikurangi dengan nilai SZI yang pertama yaitu 0,1 yang hasilnya adalah 0,024. Setelah diketahui nilai yang paling terbesar dari perbandingan FZI dan SZI, maka kita bandingkan lagi dengan tabel L. Bagaimana cara mengetahui tabel L tersebut? Di slide selanjutnya itu sudah ada dijelaskan caranya, tinggal dibaca saja. Untuk kesimpulannya yaitu, jadi
nilai perbandingan antara FZI dan SZI itu lebih kecil dibanding dengan tabel L tersebut. Jadi 0,11 lebih kecil dengan 0,258. Kembali diingatkan, 0,258 itu diperoleh dari tabel L. Untuk cara membaca tabel L, itu sudah saya lingkari di dalam slide tersebut. Karena LO lebih kecil dari tabel L, maka HO diterima. Dan sampel ini itu berasal dari berdistribusi normal. Untuk membaca tabel L, hal pertama yang harus diketahui adalah alfanya. Di sini alfanya yaitu 5% dan kita ubah menjadi 0,05 dan sampelnya yaitu 10. Untuk lebih jelas, saya sudah lingkari di slide tersebut. Yaitu data yang berdistribusi normal adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Yang kedua, pengujian dengan menggunakan metode Lilliefors ini hanya data tunggal, bukan data kelompok. Dan yang terakhir, metode Lilliefors merupakan metode untuk menguji apakah data berdistribusi normal, apakah tidak.